Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Oleh Pramanik dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai gravitasi untuk memenuhi tugas fisika dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, konsep medan gravitasi bumi, gaya konservatif dan non-konservatif, konstanta gravitasi universal, gaya gravitasi terhadap jarak, dan juga medan gravitasi kulit bola dan bola padat. Baik. Gaya gravitasi adalah interaksi terlemah di antara interaksi dasar yang terjadi antara partikel-partikel elementer. Gaya ini kecil sehingga dapat diabaikan dalam interaksi tersebut. Nah, sulit juga untuk kita mengamati gaya gravitasi antara benda-benda dengan kehidupan sehari-hari walaupun massa benda tersebut beribu-ribu kilogram. Namun, gravitasi juga tetap sangat penting karena jika kita perhatikan, interaksi yang melibatkan benda-benda yang sangat besar seperti planet, bulan, dan bintang-bintang, itu gravitasilah yang mengikatkan kita ke bumi dan mempertahankan bumi dan juga planet-planet lainnya di tata surya. Nah, di sini saya akan mulai dengan menyatakan hukum-hukum empiris Kepler tentang gerakan planet yang kemudian akan membahas mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan Newton. Menjelang akhir abad ke-16, ahli astronomi bernama Tycho Brahe mempelajari gerakan planet dan membuat pengamatan yang dianggap lebih tepat dibandingkan model-model yang ada terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan data yang Brahe, Johannes Kepler setelah banyak mencoba dan juga melakukan kesalahan, menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari sebenarnya adalah elips. Ia juga menunjukkan bahwa planet tidak bergerak dengan kelajuan konstan, tetapi bergerak lebih cepat ketika dekat dengan matahari dibandingkan lebih jauh dari matahari. Akhirnya, Kepler pun mengembangkan hubungan matematika yang tepat antara periode planet dan juga jarak rata-ratanya dari matahari. Kepler pun menyatakan hasilnya dalam 3 hukum empiris dengan bunyi. Hukum yang pertama, yaitu sebuah planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Hukum yang kedua, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Dan hukum 3 Kepler berbunyi, kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, ini merupakan elips yang dimaksud oleh Johannes Kepler, di mana terdapat 2 titik fokus yang dapat kita jadikan acuan. Kemudian di sini ada sumbu semi mayor dan juga sumbu semi minor. Nah, kita dapat menggambar sebuah elips ini dengan mengambil sepotong tali, kemudian mematok masing-masing ujung dari sebuah titik fokus, misalnya menggunakan paku payung, dan menggunakannya untuk mengatur pensil kita seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, apabila titik fokus digerakkan saling mendekat, elips mulai menyerupai lingkaran. Nah, pada dasarnya sesungguhnya sebuah lingkaran adalah kasus istimewa dari elips, di mana kedua titik fokusnya hampir berhimpit. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa lintasan elips dari planet dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Nah, titik planet ini, di mana planet paling dekat dengan matahari, disebut perihelion, dekat dengan matahari, sedangkan jarak yang paling jauh dengan matahari disebut aphelion. Nah, gambar ini menjelaskan hukum kedua Kepler, di mana hukum luasan yang sama. Sebuah planet bergerak lebih cepat ketika lebih dekat dengan matahari dibandingkan ketika lebih jauh. Hukum luasan yang sama ini berhubungan dengan kekekalan momentum angular. Nah, walaupun hukum Kepler tersebut merupakan langkah yang penting untuk kita pahami mengenai gerakan planet-planet, namun hukum tersebut hanya berupa aturan empiris. Nah,
yang diperoleh dari pengamatan astronomis. Nah, maka dari itu, Newton mengambil langkah raksasa ke depan dan menghubungkan percepatan sebuah planet dalam orbitnya dengan gaya yang dilakukan oleh matahari pada planet yang berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak antara matahari dan planet. Hukum gravitasi Newton ini mempostulatkan bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lainnya yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak terpisah antara mereka. Nah, hukum Newton dapat ditulis sebagai persamaan berikut, di mana ambillah M1 dan juga M2 sebagai massa titik yang dipisahkan oleh jarak, atau kita sebut jarak tersebut R. Nah, jarak tersebut merupakan magnitudo vektor R yang mengarah dari massa 1 ke massa 2. Nah, gaya dari F12 ini mengarah dari massa M1 ke M2 dan gaya F12 itu diberikan oleh massa M1 dan juga M2, di mana dihasilkan F12 sama dengan negatif G dikali M1 M2 per R kuadrat dikali vektor R. Nah, dengan G sama dengan konstanta gravitasi universal yang akan kita bahas pada poin selanjutnya. Nah, dari hukum ketiga Newton tersebut, gaya F21 dikerjakan oleh M1 dan juga M2 pada M2. Nah, di mana negatif dari F12. Artinya F21 itu besarnya sama dengan F12, namun arahnya saja yang berbeda. Arahnya berlawanan sehingga tandanya juga berbeda, positif dan juga negatif. Besar gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa M1 pada partikel lain bermassa M2 yang jauhnya sejarak R dapat kita rumuskan sebagai F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai konsep medan gravitasi. Gaya gravitasi pada sebuah massa dibagi dengan massa tersebut disebut dengan medan gravitasi. Medan gravitasi bumi pada suatu jarak R di mana R lebih besar daripada R bumi menuju ke bumi dan mempunyai magnitudo G dikali R. Nah, diberikan persamaan yaitu G R sama dengan F per M sama dengan GME per R kuadrat. Gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda yang berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, di mana R sama dengan RE ditambah H, maka gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda bermassa M di dekat permukaan bumi juga diberikan oleh persamaan sebelumnya, namun dengan R sama dengan RE, tidak ditambah H. Maka, apabila merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut akan jatuh bebas dan memiliki persamaan A sama dengan F per M atau GME per RE kuadrat. Karena G sama dengan 9,81 meter per sekon dapat diukur dengan mudah dan jari-jari bumi diketahui, maka dapat kita gunakan untuk menentukan konstanta G atau massa bumi ME jika salah satu dari kedua besaran ini diketahui. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif merupakan gaya yang usaha dilakukan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Sementara non-konservatif yaitu kebalikannya, di mana gaya usaha yang dilakukan bergantung pada lintasan yang ditempuh. Nah, kita berkaitan dengan teorema kerja dan energi. Apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sifat konservatif, maka kerja yang dilakukan dapat dinyatakan sebagai berkurangnya energi potensial. Maka dapat dituliskan persamaan delta EK sama dengan negatif delta EP. Atau delta energi kinetik ditambah delta energi potensial sama dengan 0. Kemudian, apabila sebagian dari gaya yang bekerja pada sistem adalah tidak konservatif, maka gaya yang dilakukan oleh gaya resultan adalah total dari kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif dan kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Dapat kita tuliskan, W konservatif ditambah W non-konservatif sama dengan delta EK, atau W konservatif sama dengan
negatif delta energi potensial. Maka W non-konservatif sama dengan delta energi kinetik ditambah delta energi potensial, atau delta energi kinetik plus energi potensial sama dengan delta energi. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai konstanta gravitasi universal, di mana konstanta ini pertama kali dibuat oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Nah, pengukuran ini mendapatkan hasil konstanta gravitasi sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, saat itu dalam eksperimen Cavendish ini, dua bola besar yang masing-masing bermasa M1 diletakkan dekat bola-bola kecil di mana peralatan berada dalam kesetimbangan. Cavendish membalikan posisi bola-bola yang besar seperti yang ditunjukkan pada garis putus-putus di gambar ini. Nah, bila timbangan torsi kembali diperbolehkan mencapai kesetimbangannya, ia akan berputar lewat sudut 2 theta sebagai akibat dari pembalikan torsi. Bila konstanta torsi telah ditentukan, maka gaya-gaya antara M1 dan juga M2 dapat ditentukan dari pengukuran sudut ini. Namun bila masa-masa dan jarak pisahnya diketahui, maka G juga dapat dihitung. Dan Cavendish memperoleh nilai G dengan ketidakakuratan sekitar 1% dari nilai yang saat ini diterima. Baik, di sini saya akan menampilkan bagaimana ilustrasi dari percobaan Cavendish mengenai konstanta gravitasi universal ini. Pada saat itu, Cavendish melakukan percobaan dengan meletakkan dua buah bola kecil atau bermasa M2 dengan berat yang sama pada posisi kesetimbangan seperti pada video ini. Nah, kemudian Cavendish meletakkan dua buah bola besar yang masing-masing bermasa M1 dan diletakkan di dekat bola-bola kecil yang seperti pada video ini. Nah, dapat kita lihat bahwa ukuran bolanya itu berbeda. Nah, posisi peralatan tersebut berada dalam kesetimbangan. Maka, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bila timbangan torsi kembali diperbolehkan mencapai kesetimbangannya, ia akan berputar lewat sudut 2 theta sebagai akibat dari pembalikan torsi. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai grafik dari gaya gravitasi terhadap jarak. Nah, kita kembali lagi kepada hukum Newton, di mana setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan keduanya. Maka gaya yang dikerjakan, gaya gravitasi akan semakin besar jika benda yang terlibat semakin besar. Kita dapatkan grafiknya. Jika semakin besar F, maka semakin besar M. Namun, jika semakin besar F, maka semakin kecil R, atau jarak. Nah, maka sebaliknya, untuk grafik gaya terhadap jarak itu semakin besar gaya akan semakin kecil dari jarak tersebut. Semakin kecil jarak kedua massa itu dijauhkan. Baik, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai medan gravitasi kulit bola dan bola padat. Nah, pada sebuah kulit bola bermassa M dengan berjari-jari R, gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di luar kulit sama dengan jika kulit adalah massa titik di pusatnya. Nah, gaya yang diberikan oleh pusat pada massa di dalam kulit adalah 0. Medan gravitasi G dari kulit bola adalah gaya yang dikerjakan pada M0 dibagi dengan M0. Maksudnya gaya yang bekerja yaitu F, maka G sama dengan F per M0. Medan gravitasi kulit bola bermassa M dan berjari-jari R, maka dapat kita rumuskan sebagai G sama dengan negatif Gm per R kuadrat dikali R jika R lebih besar daripada R besar, kemudian G sama dengan 0 jika R lebih kecil daripada R besar. Nah, karena medan gravitasi yang disebabkan tiap kulit sama dengan jika massanya terkonsentrasi di pusat kulit, maka medan yang disebabkan seluruh bola sama dengan jika seluruh bola dikonsentrasikan pada pusatnya. Nah, maka kita dapatkan GR
sama dengan negatif GM per R kuadrat, di mana R lebih besar daripada R besar. Hasil ini berlaku baik bagi bila bola mempunyai kerapatan konstan maupun tidak konstan sepanjang kerapatan hanya tergantung pada sifat simetri bola yang dipertahankan. Cukup sekian penjelasan materi gravitasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.